menjelaskan tentang fi bayani fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam keutamaan keistimewaan maulidin Nabi Muhammad. Oke? Dikatakan, dinukil oleh beliau, qala Abu Bakar As-Siddiq, telah berkata siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man, barang siapa, anfaqo, yang menginfakkan siapa, man, dirhaman kepada dirham, yakni barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang infakin 1 dirham di dalam atas perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi pendampingku kelak di surga, kata Sayyidina Abu Bakar. Orang kayak gini bakal berdampingan berarti sama Sayyidina Abu Bakar. Bukan cuman ucapannya, yang ucapan Sayyidina Abu Bakar aja yang dinukil sama Imam Ibnu Hajar. Bahkan dikatakan juga wa qala Umar radhiyallahu anhu, bahkan Sayyidina Umar pun berkata, man a'dhama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan maulid Nabi, ya, kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh orang tersebut telah menghidupkan Islam. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja atas pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia telah menyaksikan pertempuran Badar dan pertempuran Hunain. Perkataan siapa? Perkataan Sayyidina Utsman. Sebelumnya perkataan siapa? Perkataan Sayyidina Umar. Sebelumnya perkataan siapa? Perkataan Sayyidina Abu Bakar. Masih kurang. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, bahkan dia menjadi sebab atas pembacaannya maulid Nabi Muhammad, la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia enggak bakal keluar dari dunia, dia enggak bakal mati kecuali dengan keimanan dia mati. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia kelak bakal masuk surga tanpa hisab. Wah, ini kan bukan hadis. Oke, bukan hadis. Ini perkataan sahabat Nabi. Tapi ente perlu tahu, ini 4 orang ini adalah salah satu dari 10 orang yang dikabarkan Nabi Muhammad bakal masuk surga tanpa hisab. 4 orang ini bagian dari 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Kalau pakai bahasa Arab bentuknya atau bunyinya seperti ini. Asyara mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dikasih kabar bahagia sama Nabi masuk surga tanpa hisab. Terus kira-kira kualitas 4 orang ini seperti apa? Kalau masih kita mau bantah, wah ini bukan hati, ini bukan kalam Nabi. Siapa 4 orang ini? Siapa 4 orang ini? Anda siapa dibanding 4 orang itu? Anda siapa dibanding 4 orang itu? Anda ngomong ke saya 1000 kali, kamu bilang saya bakal masuk surga tanpa hisab, ya, saya nggak percaya. Paling pol saya aminin. Tapi 4 orang ini dapat omongan dari Nabi, shadiqul masduq, manusia yang paling sidik, manusia yang paling jujur. Layah tamil kidbuhu, yang gak mungkin didapati atau ada
sifat kadzab di dalam diri Nabi, nggak mungkin itu. Dan beliau yang disifatin sama Allah, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang nggak pernah ngucap semau-mau dirinya aja, melainkan beliau nggak ngucap, nggak berbuat kecuali sesuai dengan panduan wahyunya Allah. Jadi jangan sembarangan ngeluarin omongan, apalagi menyemat-nyematkan omongan kepada sahabat-sahabatnya Rasul. Karena Rasulullah pernah pesan, jangan kalian jadikan sasaran fitnah, sasaran empuk fitnah para sahabat-sahabatku setelah sepeninggalku, kata Nabi. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai mereka dengan kecintaan, dengan atas dasar kecintaan mereka kepadaku, maka orang tersebut akan menjadi orang yang dekat denganku, kata Nabi. Dan orang, kata Nabi SAW, gak bakal ada yang bisa cinta sama sahabat Nabi, sama ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, kalau bukan dia itu punya cinta yang hebat sama Nabi. Kalau orang itu punya cinta ya sama Nabi yang hebat, maka orang tersebut akan mencintai sahabat Nabi, mencintai keluarga Nabi, nggak membeda-bedakan, nggak nyembarangin. Wah, ini Habib ngomong dari mana dasarnya? Ente buka kitab Tadbiratul Aulia di dalam pasal pertama, waktu menjelaskan tentang menjelaskan tentang biografinya Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Di situ ada nukilan-nukilan hadis-hadisnya Nabi SAW, bahkan perkataan-perkataan Imam Nawawi, Imam Syafi'i ada di situ. Coba buka di kitab Tadbiratul Aulia. Paham tuh? Wa qala Hasan al-Basri, telah berkata Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, wadidtu law kana li mithlu jabali Uhud dhahaban fa'anfaqtuhu ala qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan al-Basri, saking agungnya wali, beliau ini wali sufi, beliau bilang, saya itu sangat mencintai, saya itu sangat cinta. Andaikan saya punya emas sebesar gunung Uhud, pasti saya infakin itu semua buat pembacaan maulid Nabi. Apa sih yang diharap? Apa yang diharap-harap sama Imam Hasan al-Basri dan yang lain-lainnya itu? Apa yang diharap? Gak ada yang diharap kecuali satu, mendapatkan balasan cinta dari Nabi, mendapatkan balasan cinta dari Allah. Ini kan istimewa. Syuk, kalau nggak lahir Nabi kita nggak Islam. Kalau Nabi lahir kita nggak tahu maulid. Kalau nggak lahir Nabi kita nggak tahu ngaji. Kalau nggak ada Nabi, ya nggak ada surga, nggak ada neraka. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada Adam alaihissalam. Kalau nggak ada Nabi, ya nggak ada alam jagat raya. Makanya orang banyak salah paham. Kita merayakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tanda syukur kita sama Allah Taala. Rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling agung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sosok Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, Allah bilang apa? Dalam firman, Abdi lam tashkuruni idza lam tashkuru man ajraitu nikmata ala yadayhi. Hambaku, kalian itu gak bisa aku anggap bersyukur kalau kalian tidak bersyukur ke atas siapa sosok manusia yang karena dialah aku datangkan segala macam bentuk kenikmatan. Siapa? Rasul. Siapa nak cerita ya?
Ente pernah tahu cerita Nabi ngobrol sama lebah? Pernah dengar cerita Nabi ngobrol sama lebah, sama tawon pernah? Ya, belum pernah ceritain. Kita tahu itu madu ini jadi sifat, madu jadi obat. Jadi obat. Madu punya khasiat jadi obat. Obat segala macam penyakit tersebut. Pernah suatu hari Rasulullah ngajak Sayyidina Ali karramallahu wajhah duduk di kebun. Ada perkebunan Nabi lah. Duduk di kebun, lagi ngobrol berdua, lama datang tawon muter-muter di atas kepala Nabi, di atas kepala Sayyidina Ali. Berisik banget. Ya, ngeluarin suara selayaknya tawon. Gak mungkin tuh tawon pakai suara gajah kan. Jadi beriungan tuh tawon. Rasulullah langsung ngomong sama saya, ya Ali, ente tahu nggak tuh tawon? Kenapa berisik? Ali depan Nabi jawabnya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Itu dia lagi ngomong sama mana kata Nabi. Ente tahu apa yang dia ngomongin sama dia? Apa yang diucapkan ke anak kata Nabi? Sama ya Rasulullah. Itu jawabannya yang tadi. Allah wa Rasuluhu. Katanya tawon kan, dia bilang, ya Rasulullah, kami telah menyisikan sedikit madu untuk menjamu engkau ya Rasulullah. Tolong perintahkan kepada Ali buat ambil tuh madu. Langsung Rasulullah nyuruh Sayyidina Ali, ya Ali, ambil tuh madu. Ambil tuh madu. Dan Ali sama nontonan, kalau anak nyuruh Bang Yus begitu, mikir langsung gak sanggup tawon. Bisa pulang kayak babak belum kita kubur. Diambil dicicipin sama Nabi. Nabi itu kagum, madu ini manis, masya Allah. Bentar. Tanya Nabi kamu ketahuan. Lebah. Ente ini kan hinggap di pohon, di daun-daun, di putik sari mana aja, di daun mana aja, di pohon mana aja gitu kan, di daun-daun bunga mana aja ente ini hinggap gitu. Ente ini kerjanya hinggap di bunga mana saja. Maksudnya beraneka ragam, bukan cuma satu gitu loh. Kok bisa dari hasil yang ente sedot dari bunga-bunga itu bisa menghasilkan madu yang sebegini enak rasanya, manisnya itu masya Allah kata Nabi. Udah begitu punya khasiat yang masya Allah juga, bisa buat nyembuhin penyakit. Kok bisa? Ya, apa kan mungkin bisa jadi jawabannya, oh iya pohon ini buat sakit ini, pohon itu buat sakit itu, ya kan? Tapi jawaban tawon itu enggak. Ya Rasulullah, setiap manakala aku mendekati satu bunga, kami ini mendekati satu bunga, hendak meminumnya, kata tawon itu, kata lebah, Allah mengilhami kepada kami untuk membaca sholawat kepadamu sebelum kami meminum. Jadi disedot dulu, sedot, ya, habis baca sholawat baru disedot. Jadi semua tawon itu ingat, semua tawon itu sampai detik harinya sampai nanti. Tiap mau ngambil sari bunga itu, setiap mau minum sari bunga, dia baca sholawat dulu sama Nabi. Lah, ini khasiat dari sholawat kami akhirnya membuahkan hasil seperti ini ya Rasulullah. Aja, ente bayangin, ini sholawat ketempelan, ditempelin ke satu barang, punya khasiat yang masya Allah. Coba ente bayangin, andaikan kita hati kita yang imtila bisolah ala Nabi, hati kita yang terpenuhi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kira-kira bagaimana? Apa enggak sakti? Pasti sakti itu. Kita tiap hari basah lidah kita sama sholawat sama Nabi. Tiap hari yang kita rindukan, yang kita cintai cuma biografinya Nabi, kita nggak demen sama biografi yang lain. Sampai maniak kita dengan apa-apa yang bersangkutan sama Nabi.
cintanya cinta mati sama Nabi. Salawat nggak pernah berhenti. Coba ente kira-kira, ente bayangin, hati kita akhirnya hasilnya seperti apa kira-kira? Mustahil nggak ya Allah Nabi? Mustahil nggak pimpinan? Mustahil nggak pimpinan? Baca selawat karena rindu, ikhlas tandanya. Ada lagi orang yang hebat dia nggak baca selawat kecuali dianggap Nabi di depan dia. Ini yang istimewa lagi. Dia baca selawat dianggap Nabi duduk di depan dia. Ini istimewa ini, top istimewa. Bahkan dulu Anda pernah nanya sama Habib Abdullah bin Syahab, Habib, amalan yang paling gampang. Anda ini orangnya pintar-pintaran. Kalau lagi datang ke wali, Anda pakai akal cerdik. Gak mau Habib, amalan ketemu Nabi apa sih? Oh pasti Anda takut susah-susah ya Habib. Habib, amalan paling gampang buat mimpi ketemu Nabi itu apa? Apa kata Habib Abdullah? Gampang. Ente sholawat, anggap Nabi ada di depan itu. Anda mikir ya, sholawat nganggap Nabi duduk di depan kita. Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Oh, lambat laun waktu anak tahu merasakan waktu anak duduk di musola Ahlul Kisah. Di musola di dalam musola dulu di pondok Darul Mustafa, di musola tempat kita belajar. Kalau kita duduk ada Habib Syahab di situ, pasti sikap kita semua kita jaga rapi karena kita merasakan kewibawanya Habib Umar. Otomatis waktu kita duduk di depan Habib Umar bin Hafid, ya buruannya ini, anak pasti menghadirkan timbul tumbuh dari dalam hati sendiri rasa ta'zim yang beda. Ya, akhirnya anda paham. Di saat kita baca sholawat kita pertama kali mungkin kita anggap Nabi, kita masih maksain nganggap Nabi ada di depan kita. Lambat laun itu bukan cuma sekadar jadi anggapan. Bahkan siasat itu bisa menumbuhkan di dalam hati kita syuur, rasa, betul-betul merasakan Nabi ada di depan kita. Dan akhirnya mendapat hikmah dari situ. Hikmahnya ya kalau kayak gini ceritanya, ada guru anak atau nggak ada guru anak, mesti takzim sama guru anak. Anak mesti jaga. Berhasil intinya kayak begitu. Tapi anak nggak mimpi Nabi. Enggak mimpi Nabi. Berhasil anak dapatin hikmahnya kayak gitu. Anak minta. Anak nggak mimpi Nabi. Biar urusan setelah cerita ini urusan anak sama Allah. Tapi anak yakin kalau ente ngejalanin kayak gitu gampang pasti mimpi Nabi. Karena kayak ini cara ini bukan cara dari anak, cara dari Habib Abdullah bin Syahab. Paham ya? Dilanjut lagi nih. Wa qala Junaid al-Baghdadi, qaddasallahu sirrahu. Imam Junaid al-Baghdadi ini salah satu murid Imam Asharus Sitti. Ada yang bilang Asharisakoti. Sarisakoti. Sufi besar, wali besar Imam Junaid al-Baghdadi. Man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atama qadrahu faqad faza bil iman. Kata beliau, orang yang menyengaja dirinya datang ke maulid Nabi, sengaja datang ke maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang orang itu waktu datang ke maulid Nabi tujuannya mengagungkan maulidnya Nabi. Apa kata beliau? Faqad faza bil iman. Maka sesungguhnya orang ini telah berada di dalam kemenangan dengan keimanan. Wa qala Ma'rufun al-Qardi, qaddasallahu sirrahu. Imam Ma'ruf al-Qardi beliau mengatakan, man hayya at-ta'aman li ajli qira'ati maulidin Nabi sallallahu
Alaihi Wasallam, barang siapa yang sibuk nyediain makanan, li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Karena maulid Nabi SAW, nanti buat acara itu siapin makanan. Semata karena untuk maulid Nabi SAW yang dikasih makan orang. Wa jama'a ikhwanan, kemudian dikumpulkan sahabat-sahabat, kawan-kawan, ya. Wa awqada sirajan, dan dia terangin tempat membaca maulid dengan lampu. Wala bisa jadidan, dan dia pakai baju yang baru. Wa tabakhara, dia bakar bukhur di majelis maulid. Wa ta'attara, dia pakai wangi-wangian di badannya. Itu semua ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lakukan itu semua karena alasan, karena dasaran mengagungkan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka besok orang kayak gini bakal dikumpulin sama Allah di hari kiamat di dalam rombongan orang-orang yang pertama, yaitu rombongan para nabi. Wa kana fi a'la iliyyin. Orang ini bakal ditempatin di tempat yang tinggi nanti bersama orang-orang yang derajatnya tinggi sama Allah Ta'ala. Wa bala wahidu asrihi wa faridu dahrihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini yang ngarang kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, Tafsirul Kabir, yang dijulukin yang punya 1000 dalil akal akan wujudnya Allah Ta'ala. Jadi orang-orang di zamannya itu kalau nyebut namanya Imam Ar-Razi, bukan Imam Ar-Razi, orang yang punya dalil. Man lahu alfu dalil yujudillah, orang yang punya dalil 1000 dalil akal dengan wujudnya Allah Ta'ala. Ma min syakhsin, beliau katakan, tidaklah dari seseorang qara'a maulidan Nabi SAW, membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin, dengan baca selawat maulid Nabi SAW di atas garam, au kurit atau gandum, au syai'in akhar atau barang lainnya, makanan, minuman apa aja. Makanya kalau hadir maulid disuguhin makanan, jangan nggak makan. Karena yakin makanan yang disiapin sebelum disajikan ke kita orang, belum dibagi-bagi udah hadirin, itu udah kena bacaan maulid. Ya, au syai'in akhara minal ma'kulat. Ya. Illa dhaharat fihi al-barakatu wa fi kulli syai'in. Kecuali makanan, minuman dan lain-lain sebagainya yang disajikan itu, yang dibacakan maulid, akan tampak padanya keberkahan dari Allah Ta'ala. Wa shala ilaihi min dzalikal ma'kul fa innahu yattaribu wa la yastaqiru hatta yaghfira Allahu li akhirih. Waktu itu makanan atau minuman atau apapun, buah-buahan yang kena bacaan maulid, waktu kita makan sampai ke perut kita, ini makanan atau minuman gak bakal pernah bisa diem, doktorit, gak bisa tenang, bergejolak terus. Bergejolak sampai kapan? Sampai Allah Ta'ala mengampuni orang yang memakan itu. Wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in, dan bila mana maulid Nabi SAW dibacakan di atas air. Nah ini makanya orang-orang dulu kalau kita lihat, kalau hadir maulid bawa aqua, botolnya dibuka tutupnya, betul nggak? Tujuannya apa? Ini ada dalil. Air kena bacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aman syariba min tarikal ma, kemudian orang yang minum air tersebut, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin, maka waktu dia minum air itu
Di saat itu juga Allah hantarkan 1000 cahaya masuk ke dalam hatinya. Dan 1000 rahmat Allah hantarkan ke dalam dirinya. Bayangin ini. Wa kharaja minhu alfu ghirrin wa illatin. Allah keluarkan dari dalam hati kita 1000 penyakit. 1000 penyakit. Ya, 1000 belenggu. Wa la yamutu dzalikal qalb yauma tamutul qulub. Dan hati itu enggak bakal mati, enggak bakal pernah mati hati itu di saat di mana kala Allah matikan semua hati para hamba. Ente tahu yauma tamutul qulub itu kapan? Waktu Dajjal keluar itu hari dimatikannya hati sama Allah Ta'ala. Orang yang selamat di hari itu orang yang punya iman. Makanya Nabi pesan, kalau ente ngalamin hari itu kata Nabi, ente masih ada sanak famili dari golongan perempuan, masih punya ibu, masih punya istri, anak perempuan, kurung pasuk di dalam kamar. Jangan sampai dia lihat Dajjal. Karena kenapa orang perempuan kalau melihat Dajjal baru melihat aja udah beriman langsung. Ini Nabi SAW itu. Tapi kita lihat dahsyatnya Maulid Nabi SAW ini, dahsyatnya kayak gini. Air di majelis Maulid kalau kita minum tuh air, hati kita nggak bakal mati waktu Allah matikan di hari Allah matikan para hati-hati hambanya. Dan gak ada fadilah kayak gini di zaman Nabi sebelumnya, gak ada. Ini cuma buat Nabi Muhammad dan umatnya. Gak ada. Wa man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dirahim masqukatin fiddatin kanat aw dhahaban wa khalatat tilka darahim bi ghairiha waqa'at fiha al-barakatu wa la yaqtabiru sahibuha wa la tafruhu yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kan ada dirham, mau yang dari perak kayak mau yang dari emas, kalau dibacain Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dicampur sama duit kita yang lain, simpan, apa dikatakan? Niscaya kita nggak bakal pernah miskin, fakir, nggak bakal pernah fakir. Barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu duit ada ya, cukup aja gitu. Kita cukup. Makanya kalau orang dulu biasanya ada habib, bapak kiai datang muridnya sulit dikasih duit, jangan dipakai, taruh aja di dompet, dijadiin hazimah. Karena mungkin itu duit pernah dibacain maulid atau dibacakan sholawat ke atas Nabi SAW. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, barang siapa yang ngumpulin orang. Barang siapa yang ngumpulin orang, ya, barang siapa yang ngumpulin orang buat membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahaya atau aman, kemudian disiapin makan, disedekah makanan, wa akala makanan, kemudian dia dipercantik tempat buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihias, wa amila ihsanan, di dalam majelis itu dibuat amal yang ihsan, yang baik, yang bagus. Wa shara sababan li qiraatihi, dan dia berhasil menjadi sabab pembacaan Maulid Nabi SAW. Ba'atsahu Allahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada wa shalihin. Kelak di hari kiamat kata Imam Syafi'i, ini orang bakal Allah bangkitkan bersama para orang-orang siddiqin, bersama para aulia, bersama para syuhada, bersama para shalihin. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan Allah bakal tempatkan orang ini di surganya Allah Ta'ala yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Dulu anak pernah ingat cerita dari Jeddah, nenek anaknya Habib Salim bin Toha Al-Haddad pasal itu. Dulu Habib Umar bin Hud kalau bikin maulid nggak boleh ada yang ceramah. Mau yang diundang ulama sealim-alimnya lagi, nggak boleh ceramah. Dan pernah Habib Umar bin Hud itu ditanya sama Wahabi, Habib kenapa bikin maulid? Tujuannya apa bikin maulid? Apa jawab Habib Umar? Tujuan anak mau ngasih makan orang.
Makanya tiap bulan Maulid saya potong kambing 1000 ekor. Kata Habib Umar bin Habib di Megamendung, di Cipayung. Bikin Maulid, nyembelih kambingnya 1000 kambing. Buat ngasih makan orang, saya tujuannya mau ngasih makan orang. Kata Habib Umar bin Habib. Makanya bahaya banget orang kalau hatinya berat datang ke perkumpulan Maulid, apalagi nggak suka. Nah, bahaya ini. Hati-hati. Takutnya di dalam hati ada gel, ada illat, ya, penyakit, ada belenggu tuh. Mau baca Maulid Nabi kok, kita hadir Maulid Nabi, coba ini masalahnya di mana? Di zaman Rasulullah nggak ada perayaan Nabi yang kayak gini. Nggak usah sampai zaman Rasulullah, kita orang tahu. Sampai ke kurun ketiga pun nggak ada, sampai abad ketiga nggak ada Maulid Nabi. Setelah abad ketiga baru ada Maulid Nabi. Maulid Nabi yang pakai qiyam, kalau tola al-badru asyraqal pakai qiyam, ini adanya setelah abad ketiga. Ente nggak usah bahas di zaman Nabi. Kita paham. Tapi ente tahu nggak Nabi SAW merayakan hari lahirnya? Hadisnya sahih. Nabi SAW pernah ditanya, su'ila an shaumihi yaumal itsnain. Pernah ditanya soalan Nabi berpuasa di hari Senin. Apa jawabnya Nabi? Dzalikal yaum wulidtu fi. Di hari itu aku dilahirkan. Di hari itu aku dilahirkan. Nabi berpuasa di hari lahirnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau bukan tasyakur, kalau bahasa kita tasyakuran. Arti tasyakuran apa? Bersyukur. Menunjukkan syukurnya Nabi SAW ke Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah melahirkan Nabi di hari Senin. Makanya di hari itu Nabi pun dikasih kespesialan sama Allah Ta'ala. Di hari Senin Allah kasih khususiah hari Senin. Semua segala macam bentuk khususan itu dihadiahkan sama Nabi Muhammad SAW beserta 63 Nabi dan Rasul yang bersama Nabi. Jadi tiap hari itu penuh sebenarnya. Hari Sabtu buat Nabi Musa beserta 50 Nabi dan para Rasul yang bersamanya. Hari Ahad buat Nabi Isa alaihissalam beserta 50 Nabi dan Rasul yang bersama. Nanti ada lagi hari Selasa buat Nabi siapa, hari Rabu buat siapa, hari Kamis buat siapa. Itu ada. Terus tujuan Nabi apa puasa di hari Senin? Kalau nggak ada sabab-sabab yang ajib, puasa aja. Masa Nabi begitu? Ya puasa aja. Itu mah kita. Kalau Nabi nggak boleh kayak gitu. Karena Nabi ini nggak pernah ngeluarin omong kosong dari mulutnya. Qad aflahal mu'minun. Ya, kata Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa 'anil lagwi mu'ridun, kata Allah Ta'ala. Cirinya orang mukmin 'anil lagwi mu'ridun. Jangan maksiat. Urusan yang kosong aja yang enggak ada harganya orang mukmin bertolak belakang. Maksudnya menghindari omong kosong apa kok enggak diterima. Itu orang mukmin. Lah gimana Nabi? Terus Nabi masa puasa hari Senin enggak ada alasannya? Mesti alasannya kuat. Apa kata Nabi? Dzalikal yaum wulidtu fi. Di hari itu aku dilahirkan, kata Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW bersyukur sama Allah Ta'ala. Sama dengan halnya kita merayakan Maulidun Nabi. Kita kumpul, kita baca biografi Nabi. Maulid itu kan biografi. Maulid biografi. Coba dibaca. Dari sebelum Nabi lahir sampai pas Nabi lahir. Lah waktu kita qiyam tola al-badru asyraqal badru alaina. Ini bagian di mana di situ ditandakan Nabi lahir. Baru setelah qiyam pasal-pasal berikutnya ini menjelaskan sejarah Nabi dari zaman anak-anak sampai jadi Nabi, sampai tufi, sampai meninggal. Hanya saja diringkas.
sejarahnya itu diringkas. Apa nggak boleh juga meringkas? Dan terus ya apa kabarnya itu kalau kita belajar kitab Khulasah Nurul Yakin itu? Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 kan kecil-kecil itu. Itu sejarah Nabi yang ringkasan. Lah kalau orang mau diajarin sejarah Nabi yang gede-gede, Sirah Halabiyah. Hah? Ini orang ada yang pulang ke rumahnya bisa-bisa sebulan. Duduk di majelis pagi sampai pagi, baca sirah mending paham, habis itu bubar semua yang di otaknya. Yang penting-penting diambilin, yang wajib-wajib kita tahu itu diambilin, itu disajikan. Ini men haram-haramin aja. Orang yang pertama kali mempelopori qiyam di dalam maulid, tahu nggak sih? Kan ada tuh tola'al badru alai asyraqal badru. Ada tuh. Kita diri kan? Siapa yang nyampein pertama kali diri? Jangan ngambil ke sahabat lagi. Anu udah katakan 3 abad awal itu nggak ada kayak gitu. Setelah abad ketiga itu baru yang pertama kali diri memuji Nabi sambil diri itu yang mempelopori Imam Tajuddin As-Subki. Dalilnya mana Beb? Ente buka kitab Sirah Halabiyah juz 1. Di bab apa? Lu cari sendiri. Orang alim ente ragu, ya kan? Berarti ente lebih alim dari orang alim. Cari sendiri. Ya kan? Dan lebih enak begitu. Kamu orang alim ragu, tanya kitab apa? Di halaman berapa? Bab apa? Bisa bacanya. Ya kalau bisa monggo silakan. Udah gak montok sok-sokan nanya dalil. Ulama-ulama itu udah banyak yang baik, ceramah di panggung, ngajar di majelis, kadang-kadang gak pakai ayat Quran langsung ke pahamnya. Karena kenapa? Ya wes ngimbangin keawaman yang hadir. Orang awam disajikan ayat Quran, bacanya aja meletak-letak. Aku kalau ngerti artinya, apa lebih pahamnya? Wes berantakan, langsung dikasih paham sama ulama. Sama gurunya dikasih paham. Kadang-kadang mungil, kok tahu, so merasa paling hebat. Kok dalil kitab apa itu? Bab apa? Lu datang aja ke rumah gue, ntar gue kasih lihat lu baca sendiri dah. Iya kan? Kalau ente nggak mau ke rumahnya, ente beli kitabnya. Nggak punya duit, ya udah urusan ente. Berita ente, bukan berita anak. Bukan ambil anak buka, anak lihat nih baca gimana, baca Google. Ini nggak tahu para guru belajar tahunan, 10 tahun, 15 tahun di pondok, bacanya kitab kayak gini. Bayangin ini, rambutnya kagak ada kitabnya. Rambutnya kagak ada kitab. Salah harokatnya pun salah harokat, salah paham. Ngaji ilmu alatnya aja ketahuan. Ente kalau belajar di Singgiti, di Morotania itu ada step-stepnya itu, bukan step kejam ya. Step by step. Paham bahasa Inggris kan? Di Morotania itu, di Singgiti itu, taklim itu, ngaji itu, ya minimal 10 tahun. 1 tahun pertama, kalau nggak salah 3 tahun itu pertama, itu mempelajari ilmu alat dulu. Ilmu nahwu, shorof, lugha, mantik, balaghah, arud dan lain-lain, goafi dan lain-lain itu. Nggak ada pelajaran yang lain itu. Nanti itu udah selesai, baru nanti masuk ke fikih. Fikih semua udah selesai, baru nanti masuk ke hadis. Hadis, Quran. Nanti paling tinggi, nanti paling akhir, semester akhir belajarnya apa? Bukan usul fikih, sebelumnya usul fikih. Usul fikih selesai, qawaidul fikih selesai. Ya. Qawaidul syariah. Ilmu qawaidul syariah. Nah, ilmu itu tuh nanti yang nanti apa namanya bisa apa namanya digunakan ulama buat bikin hukum. Ini jadi wajib nih kayak gini nih. Ini wajib gimana? Asal usulnya jadi wajib gimana ceritanya? Ini ilmu laboratorium hukum syariat, doa itu syariat.
Ngaji belum banyak, mau debat sama ulama, mau orang lain nggak repot ya. Pakai Google lagi, rusak banget dah. Kok ngacaknya juga terjemahan lagi ya. Karena ya gila anak. Ya. Siang, Ustaz, Kiai siang, Nawawi siang. Taklimnya lama. Masih muda ngapal ini, ngapal itu, kalah main pakai Google. Siang. Lihat bukaan dong. Kan melas, udah capek. Masa nanti kalian pakai Google. Jangan dong. Paham ya? Jadi Imam Tajuddin As-Subuki yang pertama kali mempelopori qiyam di dalam mau paham. Beberapa lama? 50 menit. Ntar besok kita lanjutin lagi. Pokoknya selama bulan Maulid kita tabarukan sebagai tanda syukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Atas lahirnya Nabi Muhammad, bahagia kita. Allah bahagia. Andaikan kita dilahirin di masa kurun umat Nabi Musa, repot. Bagus kita jadi umat Nabi Muhammad. Ya, bagus. Yang dikasih khususnya sama Allah Ta'ala syafaatnya Nabi Muhammad, ya, li ummati min ahlil kabair. Jadi syafaat Nabi itu diprioritaskan buat umatnya Nabi yang sering melakukan dosa besar. Yang dosa besar dia tobat. Nah syafaatnya buat orang-orang yang kayak gini. Orang soleh entar dapatnya. Yang pertama min ahlil kabair dulu, baru nanti yang soleh. Paham gak? Kenapa nggak diprioritas yang alim? Karena orang alim itu, orang kalau berguru itu nikmat, berguru nikmat. Ente berguru sama Kiai Nawawi, ikhlas, sidik, benar-benar yang sungguh-sungguh. Berguru yang benar itu. Ente besok mati di yaumil mahsyar, Kiai Nawawi bisa ngasih syafaat ya. Itu dedikasinya guru. Di dunia dia repot sama muridnya. Di akhirat dikasih syafaat ke murid. Kalau orang-orang ahli kabair, para hobis, pelaku dosa besar, dia mau minta tolong sama siapa? Dia mau nolongin orang kagak bisa. Dia mau minta tolong sama gurunya, dia nggak punya guru. Di saat itu Nabi yang jadi musyafaatnya, Nabi yang jadi pemberi syafaatnya, Nabi yang memberikan prioritas buat mereka itu. Itu tadi kita ngadain maulid, tanda syukur kita sama Allah Ta'ala. Ini bentuk terima kasih kita. Terima kasih Nabi udah dilahirin, kita girangnya setengah mati. Maaf Nabi. Ente, bini ente ulang tahun, ente kasih hadiah itu macam-macam. Padahal anak ente bukan, saudara ente bukan. Iya kan? Kadang-kadang orang tua kita ulang tahun, kita nggak segirang itu, kita nggak setengil itu juga modelnya, nggak selebay itu, betul ya? Ini Nabi yang lahir. Ini Nabi yang lahir. Ini Rasulullah yang lahir. Apa sosok Nabi Muhammad SAW bukan sosok yang paling ente bahagiakan di saat hari lahirnya? Coba. Jadi nggak pantas mempersoal itu, nggak pantas. Kumpul-kumpul baca maulid apa itu, udah zaman Nabi nggak ada. Tambun, mungkin lu zaman Nabi nggak ada. Iya benar, Kak. Kadang-kadang dekat juga jadinya ini. Kalau ngomongin tetangga yang sebelah ini, banyak tuh dari ngomong. Ya kan? Insya Allah. Ini jadi bukti cinta kita sama Nabi Muhammad. Walaupun ini, jangan sampai kita merayakan maulid Nabi Muhammad cuma setahun sekali.
tiap hari kita rayakan Maulid Nabi. Tiap hari, karena bersyukurnya kita dengan lahir Nabi Muhammad bukan setahun sekali, harus tiap hari. Dengan kita ngamal saleh, ittiba sunnahnya Nabi, ikutin sunnahnya Nabi, jalanin. Makanya dikatakan di dalam kitab Tazkiratul Awliya, kedudukan martabatnya orang tinggi rendahnya di sisi Allah Ta'ala, ya, itu sesuai dengan banyaknya sunnah Nabi yang diamali. Semakin banyak sunnah Nabi yang diamali, makin tinggi dia punya derajat di sisi Allah Ta'ala. Otomatis ngamal ini bukan karena pengen cari derajat, bukan pengen cari mudah Allah, tapi karena ikhlas, karena mahabbah, karena cinta kita sama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.